Sekarang yang menjadi curiosity saya adalah Gibran Raka Buming Raka ini, ya kan? Karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong. Betul. Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan memang dari awal sebelum Gibran ini naik ya menjadi salah satu cawapres di 2024 itu saya udah tertarik sekali sama riwayat pendidikannya dia. Emang agak-agak unik gitu loh, agak unik, agak membuat insting research. Oke pemirsa, jadi kali ini kita akan melihat video dari Dokter Tifa yang selalu memberikan serangan telat kepada Gibran maupun ke Jokowi dan maupun keluarganya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Masalah ini gitu ya kan, karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung, supaya masyarakat itu tidak membeli pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran, apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya, sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli. Ya, nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Jadi apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Ada kabar yang belum verified bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi, apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian data tentang InSearch UTS itu jadi pas. Data tentang Ya, itulah tadi Dr. Tifa yang selalu menyerang Pak Joko Widodo dan Gibran. Dikatakan Gibran adalah sebagai punya ijazah palsu. Namun demikian pada kenyataannya yang palsu adalah Dr. Tifa itu sendiri. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Widiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara IKAD, Justinus Prastowo, juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang Rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh.
Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur saja lah Tifa, gak apa-apa kok kamu bukan dokter. Nuduh ijazah orang lain palsu, gelar dokter dirinya sendiri yang palsu. Itulah Dokter Tifa. Seperti yang kita tahu, Dokter Tifa ini rajin banget nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya, ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Nah, terkait gelar Dokter Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Salah satunya program doktor filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driyarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Ya sih, tapi gelar doktor itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya. By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu. Tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya. Pendapat Dokter Tifa nih tentang ijazahnya Gibran, gimana keluar seperti itu, opini seperti itu jika bapaknya saja seperti itu gitu loh. Ya sebetulnya saya yang hari kemarin ya itu menyampaikan beberapa postingan saya, beberapa opini saya terkait dengan riwayat pendidikan dari salah satu cawapres ini kan, ya tentu saja sangat penting gitu kan, karena mestinya bobot, bibit, bebet dari capres dan cawapres kita itu kan harus kita ulik betul, karena kita nggak mau beli pepesan kosong, kita nggak mau beli kucing dalam karung. Nah, salah satu bobot dari kita cari pasangan, kita cari mantu aja ya Bu Ida, kan kita ukur bobot bibit bebetnya. Masa presiden dan wakil presiden kita mau pepesan kosong? Nah, jadi salah satu yang bikin saya kurios itu kan tentu saja riwayat pendidikan masing-masing. Nah, kalau Pak Anies Baswedan udah jelas ketahuan S1-nya dari mana, Gajah Mada, S2-nya dari Maryland University, S3-nya PhD-nya dari Northern Illinois, gitu kan udah jelas. Pak Gus Imin juga udah jelas ya kan, S1-nya dari Gajah Mada, S2-nya dari UI dan Dr. Honoris Causa dan sebagainya. Kemudian Pak Ganjar Pranowo juga jelas ya kan, S1-nya juga dari UGM, S2-nya juga kalau nggak salah dari Undip atau dari mana, pokoknya ada jelas gitu kan. Begitu juga dengan tentu saja Profesor Mahfud MD kan gitu ya. Nah sekarang yang masih saya pertanyakan, kalau Pak Prabowo jelas lah beliau dengan latar belakang militer beliau pasti riwayat pendidikannya itu pasti inline lah dengan riwayat karir kemiliterannya beliau. Nah sekarang yang menjadi curiosity saya adalah Gibran Rakabuming Raka ini ya kan, karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong. Betul.
punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan. Nah, kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan memang dari awal sebelum Gibran ini naik ya menjadi salah satu cawapres di 2024 itu saya udah tertarik sekali sama riwayat pendidikannya dia. Emang agak-agak unik gitu loh. Agak unik, agak membuat insting research